Halo, perkenalkan saya Kris Anggun dari Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai audit siklus pengkajian dan personalia dari mata kuliah Auditing 2. Kita bisa lihat di sini ada beberapa fungsi bisnis dan dokumen atau catatan yang terkait. Jadi pada umumnya untuk audit siklus pengkajian dan personalia ini sama dengan audit siklus lainnya ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami nih proses dari fungsi bisnisnya itu. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita pahami? Yang pertama, adalah untuk kita bisa menentukan lingkup audit di siklus pengkajian dan personalia ini, kita harus memahami dulu nih, kelas transaksinya. Di sini ada kelas transaksinya, yaitu pertama penggajian. Tentunya kelas transaksi di siklus ini, adalah pembayaran atas gaji atau proses penggajian. Kemudian akun-akun yang terkait di siklus ini tentunya kalau menyangkut pembayaran pasti ada akun kas atau bank yang digunakan untuk membayar gaji karyawan. Nah, kemudian, semua akun beban gaji, entah itu beban gaji pokok atau tunjangan lainnya, ataupun jika ada bonus. Nah, intinya semua hak yang diberikan kepada karyawan atas kinerja mereka atau atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan itu, nah akun bebannya masuk di siklus pengkajian dan personalia ini. Selain itu, sebagai wajib pajak, karyawan juga mendapat yang namanya pemotongan pajak bagi yang penghasilannya di atas PTKP. Jadi kalau sudah di atas PTKP, maka perusahaan berhak memotong gaji tersebut. Selanjutnya yaitu kalau sudah ada pemotongannya, pasti juga ada pembayarannya juga ya. Kemudian yang lain adalah akun gaji akrual. Nah, ini semacam gaji yang dibayar di muka ataupun gaji yang harus dibayar. Jadi ada karyawan yang sistem pembayarannya dibayar di muka terlebih dahulu. Nah, tapi ada juga nih mungkin yang akrualnya bekerja dulu baru dibayar sehingga muncul semacam yang namanya kewajiban atau hutang. Nah, fungsi bisnis pada siklus pengkajian dan personalia ini terdiri dari proses pengrekrutan karyawan. Nah, prosesnya kemudian kita juga harus memahami fungsi bisnis tersebut. Kita harus meminta dokumen dari si klien berupa catatan sumber daya manusia atau catatan si karyawan tersebut. Nah, siapa saja yang mengikuti seleksi dan akhirnya dapat diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Tentunya harus ada juga yang namanya otorisasi. Nah, harus ada pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang seperti direktur misalnya pada perusahaan itu. Selanjutnya fungsi bisnis yang kedua yaitu pencatatan waktu dan persiapan pengkajian. Nah, di sini adalah proses perhitungan berapa sih yang harus dibayarkan kepada karyawan, tentunya sesuai dengan posisi mereka. Dan bagaimana kinerja mereka itu semua tentu ada proses perhitungannya terlebih dahulu. Nah, dokumen yang kita minta adalah catatan jam kerja atau namanya kartu waktu. Ya, kartu waktu atau tiket waktu ini jam kerja yang kalau karyawan itu dibayarkan berdasarkan jam kerja. Kemudian jika ada transaksi-transaksi pengkajian dan daftar perhitungan gajinya, kita lihat biasanya bentuknya yaitu file induk pengkajian namanya. Nah, kemudian selanjutnya pembayaran gaji yang mendukung ini adalah dokumen pada proses pembayaran gaji, yaitu cek setoran. Nah, cek setoran langsung gaji ini kemudian kita juga bisa meminta jika perusahaan melakukannya. Ada yang namanya rekonsiliasi akun bank. Jadi mereka mencocokkan data akun bank dengan catatan pada buku pembayaran gaji mereka. Nah, kemudian fungsi selanjutnya ada penyusunan SPT. Penyusunan SPT pajak gaji ini pembayaran pajak, nah ini kaitannya dengan perpajakan. Jadi bagaimana perusahaan itu memotong pajak karyawan. Nah, dokumen-dokumennya adalah surat setoran wajib pajak, yaitu formulir W2 SPT pajak gaji. Nah, diperoleh kemudian dianalisis sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang komprehensif
mengenai siklus pengkajian personalia. Sini bisa kita lihat bersama, kemudian ini adalah hal-hal yang menjadi isu yang ada dalam audit siklus pengkajian. Nah, yang pertama ini yaitu siklus pengkajian sering mengalami salah saji yang rendah. Nah, kenapa rendah? Katakan rendah, karena biasanya kesalahan hitung yang muncul itu hanya pada 1 atau 2 orang karyawan saja. Jadi selanjutnya juga pengujian, pengendalian, dan substantif biasanya tidak ekstensif. Nah, ini hanya fokus pada transaksi yang tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu luas dan tidak rumit. Kemudian di laporan laba rugi beban gaji total itu juga nominalnya cukup besar. Kenapa? Dikatakan di sini yaitu beban yang material. Karena ini menjadi beban operasional utama, apalagi jika suatu perusahaan itu menggunakan tenaga kerja sumber daya manusia ya. Pasti karyawannya juga banyak dan otomatis beban gajinya ini adalah angka yang material di laporan keuangan tersebut. Itu selanjutnya ini pengendalian internal dalam siklus penggajian dan personalia, ini ada 5 poin. Kita bisa lihat yang pertama yaitu pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang utama adalah orang yang mencatat penilaian kinerja atau mengevaluasi kinerja itu harus berbeda dengan orang yang melakukan pembayaran gaji. Nah, kenapa? Harus dibedakan karena agar perhitungannya ini benar-benar perhitungan murni atas penilaian kinerja karyawan. Kemudian hasil datanya itu tersebut diserahkan ke petugas yang melakukan pembayaran. Jadi sehingga harus ada pemisahan tugas agar tidak terjadi kekeliruan, khususnya untuk pengujian pengendalian internal. Yang kedua di sini yaitu otorisasi yang tepat. Otorisasi terkait dari awal oleh ketetapan proses seleksi, siapa saja yang lulus seleksi sampai akhirnya karyawan itu diterima di perusahaan tersebut. Nah, begitu juga dengan kontrak kerja, jika memang perusahaan tersebut biasanya memiliki kontrak kerja dengan pihak siapa saja sesuai dengan prosedurnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Nah, pencatatan kinerja itu harus ada buktinya atau ada rekam jejaknya seperti waktu kerja dengan bukti fisiknya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Nah, ini pengendalian fisik terhadap aset dan catatan ini juga harus diperhatikan agar dokumen maupun catatan yang dimiliki terkait dengan transaksi pengerjaan ini aman ya. Nah, yang terakhir yaitu pengecekan yang independen terhadap kinerja. Ini penting juga kita harus melihat dan mengevaluasi apakah di perusahaan tersebut kita punya sistem kerja yang independen, yang objektif, bahwa sistem penilaiannya itu tidak subjektif, seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat hubungan isu pada siklus pengajian itu yaitu mengenai hubungan antara persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Nah, yang pertama di sini hubungan penggajian dan persediaan yang dimaksud ini yaitu adalah biasanya ini pada perusahaan manufaktur, teman-teman. Jadi hubungannya pengajian dan penilaian persediaan, bagaimana untuk perhitungan persediaan barang dalam proses. Nah, ada barang jadi. Nah, untuk persediaannya di dalamnya kan ada biaya tenaga kerja langsung atau dinamakan direct labor cost. Ini ada kaitannya dengan sistem pengkajian. Kita harus memastikan dulu perhitungan pengajiannya memang sudah sesuaikah sehingga nilai persediaannya nanti juga akan sesuai. Kemudian berikutnya pengujian atas karyawan fiktif. Nah, ini pengujian atas karyawan fiktif, seorang auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal pengkajian ke Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, untuk menentukan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode pengkajian. Nah, itu kita bisa melakukan pengujiannya secara langsung di lapangan.
Kemudian selanjutnya pengujian atas kecurangan waktu. Nah, di sini misalnya di suatu perusahaan itu menggunakan fingerprint. Nah, seharusnya tidak boleh dimanipulasi. Jadi salah satu prosedurnya adalah merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan pengkajian dengan catatan jam kerja yang independen. Jadi benar-benar sesuai dengan catatan pengajiannya. Nah, jika sudah curang dalam waktu, maka bisa jadi akan menimbulkan kecurangan pada laporan beban gajinya. Nah, sehingga auditor harus memberikan juga perhatian khusus pada laporan beban ini. Jadi melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat pada prosedur analitis dan apa saja sih salah saja yang mungkin terjadi. Nah, ini untuk pengujian analitis rinci atas saldo itu akan dilakukan dengan prosedur analitis agar kita bisa memahami bahwa ini saldonya normalkah atau saldonya wajar atau enggak gitu ya. Biasanya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa saja yang harus dibandingkan? Di sini kita bisa lihat yang pertama membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun sebelumnya ya. Nah, yaitu saldo beban gaji antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya itu membandingkan tenaga kerja langsung atau beban komisi, juga presentasi terhadap penjualannya. Kemudian juga ada beban pajak, pengajian dibandingkan dengan eee, gaji yang jadi beban pajak penggajian beban atau PPH dibagi dengan gaji antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Persentasenya berapa, lalu, membandingkan juga penggajian akrual dengan tahun sebelumnya juga, seperti itu. Kemudian untuk pengujian rincian atas saldo itu juga ada tujuan yang harus dicapai pada saat pengujian audit siklus pengkajian dan personalia. Nah, di sini ada 2 tujuan bisa kita lihat, yaitu yang pertama tujuan keakuratan. Jumlahnya harus tepat, jadi jumlah akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan dengan jumlah yang benar. Jadi misalnya apakah ada akun utang gaji atau akun beban gaji, akun persediaan. Nah, harus dicek keakuratannya dengan melihat rincian-rinciannya. Kemudian tujuan kedua yaitu pisah batas. Tujuan pisah batas ini di sini transaksi dalam siklus pengkajian personalia telah dicatat pada periode yang benar. Biasanya ini ada pada kasus-kasus pengkajian harian, seperti itu. Baik, demikian pembahasan mengenai audit siklus pengkajian dan personalia. Semoga teman-teman dapat lebih memahami ya dengan baik. Jika ada kritik maupun saran, boleh share di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat.